Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila, NIM 85 dari kelas studi kelayakan bisnis A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis studi kelayakan bisnis yang telah saya lakukan pada Toko Barokah. Toko Barokah ini merupakan usaha toko kelontong yang didirikan oleh Bapak Udin dan telah beroperasi kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya. Lokasi dari usaha Toko Barokah ini yaitu terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro, RT 4 RW 1 Desa Wadaklor, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Analisis kelayakan bisnis yang pertama yaitu aspek teknis. Secara teknis, lokasi usaha Toko Barokah ini terletak di wilayah yang cukup strategis, yaitu terletak di wilayah perkampungan yang cukup padat penduduk sehingga tidak rawan dari pencurian. Selain itu, infrastruktur yang dimiliki oleh Toko Barokah ini cukup memadai, baik dari akses jalan maupun transportasi yang dimilikinya, sehingga untuk melakukan pembelian bahan baku atau barang dagangan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian luas dari bangunan toko ini yaitu sebesar 7 x 12 meter, dimana dengan luas tersebut cukup menampung kapasitas barang dagangan yang cukup besar. Untuk fasilitas yang digunakan dalam toko ini diantaranya yaitu etalase, meja kasir, rak, lemari minuman dingin, kulkas, timbangan, dan alat penggilingan kelapa. Kemudian untuk tipe layout yang digunakan untuk Toko Barokah ini yaitu menggunakan layout gudang yang mengefisiensikan ruangan, dimana untuk penempatan barang dagangan disesuaikan dengan jenisnya sehingga dapat memudahkan konsumen dalam menemukan barang atau produk yang akan dibelinya. Kemudian untuk penempatan meja kasir diletakkan di bagian depan toko sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap pembeli yang datang. Kemudian tenaga kerja yang digunakan dalam Toko Barokah ini yaitu sebanyak 4 orang. Dan untuk teknologi yang digunakan dalam toko ini masih menggunakan teknologi yang sederhana atau manual dan tidak memanfaatkan teknologi seperti komputer dan sejenisnya, sehingga untuk biaya operasionalnya tidak terlalu memberatkan Toko Barokah ini. Dan Toko Barokah ini secara izin usaha belum memiliki izin usaha secara resmi, dikarenakan menurut pemilik dari usaha Toko Barokah ini yaitu Bapak Udin, menurutnya usaha Toko Barokah ini masih berskala kecil dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya, sehingga masih tidak diperlukan untuk mendaftarkan izin usaha. Namun Bapak Udin telah melakukan izin untuk mendirikan usaha kepada pihak desa, yaitu seperti kepala desa dan juga ketua RT atau RW. Aspek selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk produk yang dijual dalam Toko Barokah ini yaitu meliputi bahan kebutuhan pokok sehari-hari seperti minyak goreng, telur, beras, kopi, gula, makanan ringan, minuman, obat-obatan, gas LPG, air galon, bumbu dapur, sayuran, bensin, dan sebagainya, kecuali pakaian. Kemudian untuk segmentasi pasar dari Toko Barokah ini yaitu warga perkampungan di sekitar lokasi usaha tersebut. Untuk permintaan konsumen atas kebutuhan rumah tangga juga masih cukup tinggi, dikarenakan diperkirakan omset toko ini lebih besar dari toko lainnya yang ada di sekitarnya, karena barang yang disediakan dalam toko ini masih tergolong cukup lengkap daripada toko yang ada di sekitarnya. Untuk pesaing dari Toko Barokah ini yaitu usaha warung atau toko kecil yang berada di sekitar lokasi Toko Barokah ini. Namun dengan lengkapnya produk yang disediakan oleh Toko Barokah ini tidak terlalu mempengaruhi penjualan dari Toko Barokah ini. Dan untuk mengatasi pesaingnya tersebut dilakukan strategi yaitu memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kenyamanan kepada konsumen dan juga menawarkan harga yang terjangkau. Kemudian peluang dari usaha Toko Barokah ini yaitu pada hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, di mana pada hari-hari tersebut pendapatan yang didapatkan oleh Toko Barokah ini dapat meningkat hingga 30%. Kemudian
lokasi dari usaha ini cukup strategis, yaitu terletak di wilayah perkampungan. Selain itu, lokasi toko barokah ini dekat dengan sekolah. Selain itu, suplai barang dapat dilakukan dengan mudah dikarenakan akses jalan yang dimiliki oleh toko ini sangat memadai dan juga transportasi juga sangat memadai. Meskipun lokasi pasar yang digunakan untuk lokasi suplai barang untuk toko barokah ini cukup jauh lokasinya. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan operasi. Manajemen atau pengelolaan dari usaha toko barokah ini masih cukup sederhana. Namun untuk pembagian tugasnya sudah cukup jelas. Untuk tenaga kerja yang digunakan pada toko ini yaitu menggunakan tenaga kerja keluarga yang terdiri dari Bapak Udin dan istrinya yaitu Ibu Hayati dan juga kedua anak perempuannya. Untuk pembagian tugasnya, Bapak Udin bertugas sebagai untuk melakukan suplai barang dan juga berhubungan dengan agen atau supplier dari toko barokah ini. Kemudian untuk Ibu Hayati bertugas sebagai mengawasi jalannya usaha toko ini dan juga melakukan pencatatan keuangan. Dan sedangkan untuk kedua anaknya secara bergantian bertugas untuk melakukan penjualan atau menunggu toko. Kemudian untuk suplai atau penyotokan produk yang dijual di toko ini biasanya dilakukan sekitar 2-3 kali dalam seminggu, namun juga tergantung dengan stok yang ada di toko. Apabila dirasa stok yang ada di toko sudah cukup menipis, maka akan dilakukan penyetokan. Kemudian untuk pencatatan keuangan yang digunakan dalam toko ini masih sangat sederhana dan tidak terperinci. Dikarenakan rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam toko barokah ini mengenai pencatatan keuangan. Kemudian informasi-informasi mengenai penjualan seperti harga dan lainnya diperoleh dari sesama penjual atau pengusaha, khususnya yang ada di pasar dan juga dari internet. Rencana atau target yang ingin dituju oleh toko ini di kedepannya yaitu meningkatkan volume penjualan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti menggunakan komputer pada sistem pembayarannya. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu aspek AMDAL. Dalam pelaksanaannya, toko ini tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat sekitarnya, dikarenakan pada operasionalnya toko ini tidak menghasilkan atau tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Limbah yang dihasilkan toko ini hanya berupa kantong plastik atau kemasan yang biasanya hanya dibuang di tempat sampah tanpa dilakukan pengolahan. Sehingga lebih baik untuk kedepannya harus dilakukan pengolahan agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian limbah lain yang dihasilkan oleh toko barokah ini yaitu berasal dari sayuran yang sudah layu atau busuk. Namun biasanya untuk sayuran ini dimanfaatkan sebagai pakan ternak, di mana diberikan kepada peternak yang ada di sekitar lokasi usaha, sehingga tidak menimbulkan pencemaran atau bau busuk terhadap masyarakat atau lingkungan di sekitar toko barokah ini. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek adanya usaha toko barokah ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi toko ini, khususnya yaitu masyarakat desa Wadaklor, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena lokasi desa Wadaklor ini dari ke pasar yaitu cukup jauh, sehingga dengan adanya toko ini memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi toko barokah ini memiliki rata-rata pendapatan yang cukup tinggi dan juga sedang, yaitu berkisar di atas 3 juta, sehingga daya beli masyarakatnya juga tinggi. Kemudian untuk mayoritas masyarakat yang ada di desa Wadaklor ini yaitu beragama Islam, sehingga produk yang dijual di toko barokah ini dipastikan kehalalannya. Dan untuk
menghargai budaya masyarakat sekitar yang sebagian masih mempercayai mengenai ritual-ritual keagamaan, maka toko ini terkadang juga mengadakan syukuran atau sejenisnya pada hari-hari tertentu tersebut. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek finansial, di mana untuk melakukan analisis finansial terlebih dahulu harus diketahui keperluan investasi dan juga biaya variabelnya. Untuk keperluan investasi dari toko Barokah ini yaitu sebagai berikut, dengan total investasi sebesar 68.635.000, dan untuk biaya variabel dari toko Barokah ini yaitu sebesar 100.800.000. Dan selanjutnya, untuk mengetahui jumlah PV kas bersih, terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan cash flow selama umur ekonomis usaha. Namun untuk perhitungan cash flow pada kali ini saya menggunakan umur ekonomis selama 4 tahun. Kemudian kita melakukan analisis kriteria investasi, di mana yang pertama yaitu melakukan perhitungan payback period. Berdasarkan perhitungan payback period, dapat diketahui bahwa usaha toko Barokah ini nilai payback periodnya yaitu selama 1 tahun 1 bulan, sehingga usaha toko Barokah ini dikatakan layak karena nilai payback periodnya lebih cepat dari umur ekonomis usaha toko Barokah ini yaitu selama 10 tahun. Kemudian kriteria investasi yang kedua yaitu average rate of return atau ARR, di mana dari hasil perhitungan ARR ini diketahui bahwa toko Barokah ini nilai ARR-nya sebesar 142,02%, sehingga dapat dikatakan layak dikarenakan nilai ARR-nya lebih besar dari nilai DF-nya. DF yang digunakan yaitu sebesar 20%. Kemudian kriteria investasi yang ketiga yaitu NPV atau Net Present Value, di mana hasil perhitungan NPV ini menghasilkan nilai sebesar 114.554.660, sehingga usaha toko Barokah ini dikatakan layak karena nilai NPV-nya lebih dari 0. Kemudian kriteria investasi yang keempat yaitu IRR atau Internal Rate of Return. Berdasarkan perhitungan IRR, maka toko Barokah ini dikatakan layak dikarenakan IRR-nya yaitu sebesar 81%, yang dimana lebih besar dari suku bunga yang digunakan. Dan kriteria investasi yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI, di mana dari perhitungan PI ini diketahui nilai PI dari toko Barokah yaitu sebesar 2,37, sehingga dari hasil tersebut maka dikatakan usaha toko Barokah dikatakan layak dikarenakan nilai PI lebih besar dari 1. Kesimpulan dari analisis studi kelayakan bisnis pada toko Barokah ini, dari 6 aspek yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa toko Barokah ini layak untuk dijalankan. Sekian pemaparan mengenai studi kelayakan bisnis toko Barokah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.